Halo semuanya, selamat sore. Di sini kami dari kelompok 3 Ilmu Negara K2 dengan dosen pembimbing Bapak Kuswan Haji, Sarjana Hukum Magister Hukum, akan melakukan diskusi mengenai kewenangan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensil yang membahas mengenai negara kesatuan, negara federal, negara konfederasi, dan kerjasama hubungan antar negara. Sebelum memulai diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Aina Sarafawati dengan NPM 232060110 dan rekan-rekan saya. Oke, dengan saya Farah Fidila dengan NPM 2340601148 dan dengan rekan saya. Ya, dengan saya Fadilatul Amalia dengan NPM 2310601005 dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Rajwa Alimtias dengan NPM 2340601186 dan rekan saya yang terakhir. Halo, nama saya Hasrinda Rizky Pramasari dengan NPM 2340601188. Baik, mari kita mulai diskusinya. Sebelumnya, apa sih kewenangan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial itu? Jadi, dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden itu memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan. Berikut adalah beberapa kewenangan utama Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, eksekutif. Sebagai kepala eksekutif, Presiden itu memiliki tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. Selain itu, dalam pengangkatan pejabat, Presiden itu memiliki kewenangan untuk mengangkat dan juga memberhentikan pejabat pemerintah tinggi, termasuk kabinet, duta besar, dan pejabat federal lainnya. Dalam bidang legislatif, veto. Presiden dapat menggunakan hak vetonya untuk menolak undang-undang yang disetujui oleh parlemen, inisiatif legislasi. Dalam beberapa sistem, Presiden itu dapat mengajukan rancangan undang-undang ataupun memberikan arahan kepada legislatif tentang agenda kebijakan. Yang ketiga yaitu Komandan Tertinggi Militer. Presiden merupakan komandan tertinggi angkatan bersenjata dan memiliki kendali atas kebijakan keamanan nasional. Selain itu, Presiden berwenang untuk menggunakan kekuatan militer dalam mengambil keputusan strategis dan juga keamanan nasional. Yang keempat, hubungan luar negeri. Diplomasi. Presiden memiliki peran kunci dalam hubungan luar negeri dan berwenang untuk menjalin perjanjian internasional, meskipun biasanya memerlukan persetujuan dari Senat. Perjanjian eksekutif. Presiden itu dapat mengadakan perjanjian eksekutif tanpa adanya persetujuan Senat untuk masalah yang tidak memerlukan perubahan undang-undang. Yang kelima, pemulihan keamanan dan krisis. Dalam situasi darurat atau krisis, Presiden dapat mengambil tindakan cepat untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional, berwenang untuk menyatakan keadaan darurat dan mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengatasi situasi tersebut. Yang keenam, pengampunan dan klemensi. Presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan atau mengurangi hukuman bagi narapidana federal. Nah, jadi kewenangan Presiden ini membentuk dasar struktur pemerintahan presidensial yang membedakannya dari sistem pemerintahan lainnya, seperti sistem parlementer. Meskipun memiliki kekuasaan besar, Presiden juga tunduk pada keseimbangan kekuasaan yang diatur oleh konstitusi dan sistem check and balance. Nah, jadi tadi adalah kewenangan Presiden dalam sistem presidensial. Selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai kewenangan Presiden dalam negara kesatuan. Apakah dari kalian ada yang bersedia untuk menyampaikan mengenai materi tersebut? Baik, mungkin saya bisa menjelaskan dari kewenangan Presiden dalam negara kesatuan. Oke, Baik, kewenangan Presiden dalam negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kewenangan Presiden umumnya lebih terpusat dibandingkan dengan sistem federal. Negara kesatuan memiliki pemerintahan yang kuat di tingkat pusat, dengan otoritas yang lebih terkonsentrasi pada pemerintah nasional. Berikut adalah beberapa kewenangan Presiden dalam negara kesatuan. 1. Eksekutif. Kepala negara dan pemerintah
Sebagai kepala negara dan pemerintah, Presiden memiliki peran utama dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, kabinet dan pejabat pemerintahan. Pengangkatan pejabat, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet dan pejabat pemerintahan lainnya. Yang ketiga, legislatif. Hak veto. Presiden dapat menggunakan hak veto untuk menolak undang-undang yang disetujui oleh legislatif. Inisiatif legislasi. Dalam beberapa kasus, Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang atau memberikan arahan kebijakan kepada legislatif. Yang keempat, kepemimpinan militer dan keamanan nasional. Komandan tertinggi militer, Presiden adalah komandan tertinggi angkatan bersenjata dan bertanggung jawab atas kebijakan keamanan nasional. Yang kelima, hubungan luar negeri. Perjanjian internasional, Presiden memiliki kewenangan untuk menegosiasikan dan menandatangani perjanjian internasional, meskipun persetujuan legislatif mungkin diperlukan dalam beberapa kasus. Yang keenam, pengampunan dan klemensi. Hak pengampunan. Presiden memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan atau mengurangkan hukuman bagi narapidana federal. Yang ketujuh, penanganan krisis dan darurat. Keadaan darurat. Presiden dapat mengumumkan keadaan darurat dan mengambil tindakan cepat dalam penanganan krisis atau situasi darurat. Ekonomi dan keuangan. Pengelolaan ekonomi. Presiden memiliki peran dalam merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi dan keuangan nasional. Yang kesembilan, pengangkatan hakim dan pejabat tinggi lainnya. Pengangkatan hakim. Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat hakim dan pejabat tinggi lainnya di tingkat federal. Kewenangan Presiden dalam negara kesatuan mencerminkan sifat pusat dari sistem pemerintahan tersebut, di mana kekuasaan utama terletak pada pemerintah pusat dan kepala eksekutifnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dela untuk penjelasannya mengenai kewenangan Presiden dalam bentuk negara kesatuan. Selanjutnya, adakah yang berkenan untuk menjelaskan mengenai kewenangan Presiden dalam bentuk negara federal? Oke, saya akan menjelaskan. Baik, silahkan Fadila. Kewenangan Presiden dalam bentuk negara federal, jika pada negara kesatuan, kewenangan yang diberikan di daerah merupakan pemberian perintah pusat. Dalam negara federal, urusan pemerintahan federal disepakati di antara negara-negara bagian. Negara federal secara definisi adalah negara federasi dari gabungan negara-negara bagian yang bekerja sama dan bersatu. Negara federal merupakan induk dari gabungan negara. Negara bagian tersebut dalam setiap bentuk negara tentu ada sistem pemerintahan yang menjadi landasan jalannya roda pemerintahan. Negara tersebut berikut ini beberapa sistem pemerintahannya, yaitu negara federal, diantaranya seperti A. Sistem pemerintahan presidensial secara pilihan. Sistem pemerintahan yang dianut negara federal dan negara kesatuan dapat menerapkan sistem manapun yang sekiranya cocok dengan karakteristik negara masing-masing. Sistem pemerintahan negara federal yang pertama dan banyak digunakan adalah presidensial. Sistem pemerintahan ini dipimpin oleh presiden sebagai kekuasaan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Presiden dalam sistem pemerintahan ini memiliki peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh negara dengan karakteristik negara federal yang menganut sistem pemerintahannya ini adalah Amerika Serikat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Fadila telah menjelaskan mengenai kewenangan Presiden dalam bentuk negara federal. Selanjutnya, apa sih kewenangan Presiden dalam bentuk konfederasi? Adakah yang mau menjelaskan mengenai materi tersebut, teman-teman? Saya boleh. Oke, silakan. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk memberi saran. Kewenangan Presiden dalam bentuk konfederasi. Dalam sebuah negara konfederasi, Presiden biasanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas jika ada negara konfederasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana entitas-entitas daerah atau negara bagian atau entitas otonom memiliki otoritas yang signifikan dan merdeka, dan pemerintahan pusat hanya memiliki kewenangan terbatas yang diberikan oleh entitas-entitas tersebut. Beberapa ciri khas kewenangan Presiden dalam negara konfederasi melibatkan
1. Peran simbolis. Presiden mungkin berfungsi lebih sebagai simbol persatuan atau koordinasi antara entitas-entitas daerah tanpa memiliki otoritas eksekutif yang kuat. 2. Eksekutif yang lemah. Presiden biasanya memiliki kewenangan eksekutif yang terbatas dan tidak memiliki kontrol yang signifikan atas kebijakan nasional. Yang ketiga, pengaruh terbatas dalam legislasi. Presiden tidak memiliki kewenangan legislatif yang signifikan. Pembuatan undang-undang dan pengambilan keputusan lebih sering terletak di tangan entitas-entitas daerah. Yang keempat, tidak ada kekuasaan militer sentral. Kekuasaan militer mungkin berada di tangan entitas-entitas daerah atau diserahkan ke suatu badan tertentu yang dibentuk oleh mereka. Yang kelima, pemerintah yang terdesentralisasi. Struktur pemerintahan lebih terdesentralisasi dengan entitas-entitas daerah memiliki kewenangan penuh atas urusan dalam negeri dan pemerintahan setempat mereka. Yang keenam, bebasnya entitas daerah. Entitas-entitas daerah biasanya dapat menentukan kebijakan mereka sendiri, termasuk kebijakan ekonomi, pendidikan, dan hukum. Yang ketujuh, pengaruh yang bergantung pada kerjasama. Presiden jika ada bergantung pada kerjasama dan persetujuan dari entitas-entitas daerah untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedelapan, pengambilan keputusan bersama. Keputusan-keputusan penting seringkali diambil melalui musyawarah atau kesepakatan antara entitas-entitas daerah dan presiden mungkin hanya memainkan peran mediasi atau fasilitator. Perlu dicatat bahwa negara konfederasi yang sejati sangat langka di era modern, dan banyak negara yang mendekati konsep ini biasanya memilih bentuk federasi atau bentuk negara kesatuan. Konsep negara konfederasi lebih sering diasosiasikan dengan situasi sejarah tertentu, seperti Konfederasi Amerika Selatan selama Perang Saudara Amerika atau Konfederasi Swiss pada periode awal sejarah mereka. Oke, terima kasih Rajwa sudah menyampaikan materinya. Tadi adalah penjelasan mengenai kewenangan presiden dalam bentuk negara kesatuan, federal, dan juga konfederasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa sih kewenangan presiden dalam kerjasama hubungan antar negara. Mungkin Rinda bisa menyampaikan materi tersebut. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan jelaskan tentang kewenangan presiden dalam kerjasama hubungan antar negara. Kewenangan presiden dalam kerjasama hubungan antar negara adalah sebagai pemimpin negara dan kepala pemerintahan yang memiliki wewenang untuk menjalin, menjaga, dan mengakhiri hubungan diplomatik dengan negara lain. Presiden juga memiliki peran dalam menegosiasikan perjanjian internasional. Meskipun dalam beberapa negara, ratifikasi perjanjian tersebut memerlukan persetujuan atau melalui proses legislatif sesuai dengan konstitusi negara yang bersangkutan. Kewenangan presiden dalam kerjasama dan hubungan antara negara meliputi 1. Kepala negara sebagai simbol negara, presiden mewakili negara dalam hubungan internasional. Yang kedua ada kepala pemerintahan, yaitu memimpin pemerintahan dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Yang ketiga, menjalin hubungan diplomatik, memelihara hubungan diplomatik dengan negara-negara lain melalui duta besar, konsulat, dan perwakilan diplomatik lainnya. Yang keempat, menegosiasikan perjanjian internasional, mewakili negara dalam negosiasi perjanjian internasional untuk kerjasama bilateral atau multilateral. Yang kelima ada mengatur dan menyelesaikan krisis internasional, terlibat dalam menangani krisis internasional atau konflik antar negara. Yang keenam, kepemimpinan dalam organisasi internasional, berpartisipasi dalam forum internasional dan organisasi internasional untuk memajukan kepentingan negara. Oke, lanjut. Yang ketujuh ada menetapkan kebijakan luar negeri, yaitu menetapkan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional dan strategi diplomasi negara. Namun, dalam banyak negara, peran presiden dalam urusan luar negeri bisa terbatas oleh aturan konstitusional dan kekuasaan lembaga legislatif atau badan-badan lainnya. Terima kasih. Oke, jadi tadi adalah pemaparan materi dari tiap
anak mengenai diskusi dengan tema kewenangan presiden dalam pemerintahan presidensil. Nah, jadi seperti itu hasil diskusi dari kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau memberi masukan, bisa disampaikan melalui chat atau lewat kami. Nah, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman untuk diskusi kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.